Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPS kelas 9. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu perubahan sosial budaya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Kemudian siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Adakah perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Perhatikan gambar berikut. Apa perbedaan dari kedua gambar berikut? Adakah perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Bagaimana dengan gambar yang berikut? Adakah yang berbeda keadaan zaman dulu dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan anak zaman dulu dan anak zaman sekarang ketika berangkat sekolah? Apa yang berbeda dari kedua gambar berikut? Ternyata berbeda sekali ya. Terjadi banyak perubahan sosial budaya pada zaman dahulu dengan zaman sekarang. Lalu perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan perubahan sosial bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, lebih tepatnya pada masa tanam paksa. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia pada saat itu sangat memprihatinkan. Banyak rakyat yang mati dan kelaparan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada. Kemudian, dengan semangat dan perjuangan untuk merubah nasib, akhirnya bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaan dengan ditandai adanya peristiwa proklamasi. Tentu saja, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merubah banyak nasib bangsa Indonesia, hingga kini menjadi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan pesatnya pembangunan pada era globalisasi. Pembangunan yang semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadi demonstrasi. Jelas ya bahwa setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, cara berpikir, pola perilaku, alat-alat, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Lalu apa sebenarnya pengertian dari perubahan sosial budaya? Menurut Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Sedangkan Selo Somarjan mengatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, peralatan dan teknologi, filsafat, bahasa, sistem ekonomi, dan mata pencaharian, serta sistem religi. Sedangkan perubahan sosial mencakup lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Lalu, apa saja bentuk dari perubahan sosial budaya? Bentuk perubahan sosial budaya terbagi atas 3, yaitu perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya terbagi atas 2, yaitu perubahan revolusi dan perubahan evolusi. Sedangkan bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya terdiri atas pengaruh besar dan pengaruh kecil. Sedangkan bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya terbagi menjadi perubahan sosial budaya yang direncanakan dan perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Mari kita bahas satu persatu bentuk perubahan sosial budaya ini. Bentuk perubahan sosial budaya yang pertama yaitu dilihat dari waktunya. Tadi disebutkan bahwa terbagi atas 2, yaitu revolusi dan evolusi. Perubahan revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara cepat. Contohnya adalah revolusi industri di Inggris yang terjadi pada tahun 1750 hingga 1850.
Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat. Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Namun karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran pada waktu kurun 100 tahun, maka bukan menjadi waktu yang lama. Untuk itulah revolusi industri tetap dikategorikan dalam perubahan sosial budaya cepat. Perubahan besar apa saja yang terjadi sebagai akibat dari revolusi industri? Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Sedangkan perubahan sosial budaya evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Ingat, evolusi berarti lambat. Contohnya adalah perubahan dari masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan hingga masa perundagian, kemudian masa aksara, tradisional, hingga masa modern saat ini yang membutuhkan waktu ribuan tahun. Nah, ini adalah gambar sebelum terjadinya revolusi industri. Sebelum terjadinya revolusi industri, semua pekerjaan dilakukan menggunakan tenaga manusia, kemudian berubah menggunakan tenaga uap dan mesin uap. Revolusi industri mengubah pola hubungan antara buruh dan majikan, sistem kekeluargaan, dan sebagainya. Sedangkan perubahan sosial evolusi atau yang terjadi lambat, contohnya adalah masa prasejarah atau masa praaksara hingga masa sejarah atau masa aksara. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat. Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi sangat kecil dan cukup lama, sehingga mereka seolah-olah tampak tidak mengalami perubahan. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan sosial pada masyarakat prasejarah hingga masa tradisional dan modern membutuhkan waktu selama ribuan tahun. Berikutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan pengaruhnya, yaitu yang memiliki pengaruh besar dan pengaruh kecil. Perubahan sosial budaya yang memiliki pengaruh besar berarti dianut oleh banyak orang, serta membawa pengaruh besar bagi sebagian besar masyarakat. Nah, gambar ini adalah contoh dari perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh besar. Terjadi perubahan dari cara membajak sawah yang sebelumnya menggunakan tenaga kerbau, kemudian berubah menggunakan tenaga mesin. Hal ini membawa perubahan besar kepada petani, yaitu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, serta tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Contohnya adalah mode pakaian. Walaupun mode pakaian ini berubah-ubah, tapi tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang menganut perubahan dari mode pakaian ini. Berikutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya, yaitu perubahan sosial budaya yang direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan atau planned change berarti perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah pembangunan jalan dan jalur kereta api. Ini adalah contoh dari perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Contoh lain adalah di bidang pendidikan dengan berubahnya kurikulum pendidikan dari KTSP dan kurikulum 2013. Terjadi perubahan kurikulum karena memang perubahan ini diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan berarti perubahan ini tidak diinginkan oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contohnya adalah ketika pada masa pandemi saat ini. Setiap masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Nah, perubahan ini tentu saja tidak diinginkan oleh masyarakat, tapi mau tidak mau masyarakat harus mengalami perubahan. Contoh lain adalah ketika terjadi bencana, baik itu banjir, tsunami, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang mengalami perubahan sosial budaya pada saat terjadi bencana. Mereka mengungsi, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan pekerjaan. Ini adalah contoh perubahan sosial yang tidak diinginkan.
Nah, dengan demikian berarti terjadinya perubahan di masyarakat tidak dapat dihindari. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat, berpengaruh besar atau pengaruhnya kecil, direncanakan atau tidak direncanakan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.